Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia, atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular, adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. 1. Peredaran darah besar atau aliran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah dan kembali ke bilik kanan jantung. Kedua, peredaran darah kecil atau aliran darah pulmonar. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru, sementara oksigen yang baru masuk ke aliran darah. Lain hanya dengan darah yang mengandung oksigen, darah tersebut akan mengalir melalui vena paru-paru ke bilik kiri jantung. Setelah itu, akan dimulai kembali sistem peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. 1. Darah. Darah adalah bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah mengangkut gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat ke seluruh tubuh. Darah tersusun oleh: pertama, plasma darah. Plasma darah berfungsi dalam mengantarkan nutrisi, gas CO2 dalam bentuk asam karbonat, dan perantara sistem imun berupa antibodi. 2. Sel darah. Sel darah dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kedua, sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam sistem imun. Ketiga, kiping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Keempat, pembuluh darah. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Ada dua macam pembuluh yang berpengaruh pada sistem peredaran darah. Pertama, pembuluh arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Bagian yang terbesar bernama aorta, dan yang terkecil adalah arteriol. Kedua, pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Bagian terbesar dari vena bernama vena cava, dan yang terkecil adalah venula. Ketiga, pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang menyambung arteriol dengan venula. Kapiler berperan dalam pertukaran gas dan nutrien antara jaringan tubuh dengan darah, dan antara alveolus dengan darah. 3. Jantung. Fungsi dari jantung adalah sebagai pemompa darah. Letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri dan dibalut selaput bernama perikardium. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Serambi kanan bertugas untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri tugasnya menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berperan untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri perannya memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh.